Oke, baik, kembali lagi bersama saya Mandiri Jaya Teknik. Kali ini kita akan membahas ya, kenapa sih Bang kulkas itu bisa dingin? Kok bisa jadi buat es ya? Kenapa ada bagian kulkas itu yang panas? Begitu ya. Kenapa ada yang dingin? Maka itu sebetulnya kita harus memahami ataupun cara kerja ataupun hukum yang diambil untuk sebuah kulkas itu. Dia disebut dengan hukum yang namanya termodinamika atau refrigerasi, yang paling umum didengar refrigerasi, begitu ya. Jadi untuk siklus freon itu, maka kita harus tahu bagaimana sih freon itu dia berjalan, bagaimana sih freon itu dia bersirkulasi, dari mana dia mulai, ataupun kok bisa dia tidak habis-habis. Nah, begitu ya. Kenapa dia bisa buat dingin? Nah, kenapa ada bodinya ataupun bagian yang panas begitu? Maka di sini komponen yang paling penting adalah kompresor. Sesuai namanya fungsinya adalah untuk mengkompresi atau mendorong ya. Jadi dia fungsinya untuk mendorong. Apa yang didorongnya? Tentunya refrigeran ataupun freon ya, bukan mendorong yang lain-lain ya, begitu. Jadi dia menciptakan tekanan ataupun mendorong udara, lebih tepatnya freon. Nah, dia mulai dari pipa dorongnya. Pada kompresor itu kita tahu bersama ada pipa dorongnya. Jadi dia akan mendorong freon itu ke kondensor ya, ke kondensor dulu. Nah, karena dari sini dia di kondensor ini terhambat ataupun diperkecil ruangannya oleh pipa kapiler, di mana pipa kapiler itu kan sangat kecil. Contoh pada kulkas satu pintu itu biasanya ada yang ukurannya 0,028 25 ya, kecil sekali dia. Berbanding terbalik dengan kondensor, maka dia akan terjadi di situ tekanan ya, ditekan oleh kompresor ini. Nah, berubahlah dia jadi panas. Nah, disinilah penyebab dia panas tuh. Kenapa ada bodi yang panas ya? Jadi semua jenis apapun udara pun, baik dia udara atau apapun, ketika dikompresi dan dia kompresinya melebihi ambang batas tertentu, dia akan menimbulkan panas. Nah, setelah di sini panas, dihambat oleh kapiler ini, diperkecil ruangnya oleh kapiler ini, maka berubahlah suhu freon di sini menjadi sangat dingin. Ya, di evaporator ini menjadilah dia sangat dingin, bahkan sampai minus ya, sampai minus derajat. Jadi setelah di sini dia dingin sampai minus, bahkan tadi dia akan menyerap panas dari benda apa saja, bahkan ruangan yang ada pada evaporator itu dia akan menyerap ruang panas dari situ. Maka dia akan dijadikannya ruangan itu jadi dingin, dan akan dikembalikan lagi freon yang sudah mulai tidak bisa menyerap dingin itu, dikembalikan lagi pada kompresor dan akan didorong lagi, dipanaskan lagi di kondensor, dan dia akan berubah menjadi dingin lagi. Begitu seterusnya sampai di kulkas Anda rusak. Begitu ya. Jangan sampai rusak lah. Maka dia debit ataupun banyak dari freon itu tidak boleh berkurang, karena itu sudah ditakar ya. Jadi sudah ada ketentuannya masing-masing. Sudah ada rumus-rumusannya untuk panjang ataupun besar pipa dan kapasitas kompresor, diameter kapiler, itu sudah ada rumusannya berapa gram dia untuk mencapai dingin ruangannya yang sebesar ini. Untuk minus berapa targetnya, itu sudah ada rumusnya. Maka beginilah sistem ataupun cara ataupun siklus dari refrigeran itu bekerja. Makanya kulkas kita sama-sama di rumah itu dingin. Kalau tidak ada dinginnya, hubungi kami perbaiki. Begitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa sukses selalu.